Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang wujud benda dan juga makna katanya. Subtema 1 dan 2, tema 2B. Sebelum kita belajar, mari kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan buku dan juga alat tulis kalian. Lalu, simaklah video ini dengan baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyebutkan, mengamati, serta mengelompokkan sifat dan wujud benda berdasarkan benda padat, cair, dan gas. Lalu, menemukan dan menuliskan makna kata teks bacaan mengenai wujud benda. Kita mulai ya pembelajaran kita. Benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ada benda yang memiliki permukaan halus, ada juga benda yang memiliki permukaan yang kasar. Kasar dan halus suatu benda disebut dengan tekstur. Kasar artinya kesat dan tidak halus, sedangkan halus artinya licin atau lembut. Contoh dari permukaan benda halus, misalnya adalah permukaan dari sebuah buah apel. Halus ya, dan juga licin. Sedangkan untuk contoh benda kasar yaitu permukaan dari durian. Kasar dan juga terdapat duri-duri. Sekarang kita ke halaman selanjutnya ya. Selain tekstur, benda juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Ada benda yang mempunyai bentuk tetap dan ada benda yang mempunyai bentuk tidak tetap. Contohnya adalah air. Air adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap. Air bisa berubah bentuk sesuai dengan bentuk tempatnya. Kita lihat di sini ada air yang dituangkan ke dalam gelas. Maka air akan berubah bentuk menjadi gelas. Sedangkan bentuk tanah liat dan plastisin dapat berubah bentuk jika ditekan. Kalau tidak ditekan, maka bentuknya tidak akan berubah. Buku dan tas bentuknya tetap berubah meskipun dipindahkan ataupun ditekan. Jadi, bentuk suatu benda ada bentuk tetap maupun ada benda yang mempunyai bentuk tidak tetap. Bentuk yang tidak tetap yaitu contohnya adalah air. Air jika dipindahkan ke dalam gelas maka akan menjadi gelas. Sedangkan jika dipindahkan ke mangkuk akan menjadi mangkuk. Lalu untuk benda yang tetap, bentuk tetap yaitu ada tanah liat ataupun plastisin. Tanah liat dan plastisin tidak akan berubah bentuk jika kita tidak menekannya. Jadi kalau mau berubah bentuknya harus ditekan. Tapi kalau kita pindahkan seperti biasa ataupun tidak kita lakukan apapun, maka bentuknya tidak akan berubah. Lalu ada buku dan tas yang bentuknya tetap dan tidak akan berubah meskipun kita pindahkan ataupun kita tekan. Dari sini kalian sudah mengerti tentang tekstur dan juga bentuk dari benda. Kalau sudah, kita lanjutkan ya. Ke halaman 19. Di sini coba kita amati ya. Ada batu di dalam gelas dan juga ada air di dalam gelas. Batu yang di dalam gelas
tidak merubah tekstur saat dipindahkan ke dalam mangkuk. Sedangkan air yang kita pindahkan ke mangkuk akan berubah menjadi mangkuk. Nah, hal ini membuktikan bahwa air adalah benda yang mempunyai bentuk yang tidak tetap. Sedangkan batu yang dipindahkan mempunyai bentuk yang tetap, yaitu tetap menjadi batu yang lingkaran atau bentuk batu yang bulat, tidak berubah menjadi mangkuk. Coba kalian buktikan dengan percobaan kalian sendiri di rumah, tetapi harus diawasi oleh Umi ataupun abinya ya. Jika sudah selesai, dirapikan kembali. Nah, dalam gambar ini bisa kita lihat bagaimana sifat air. Air yang mengalir hingga memenuhi cangkir, dan juga air yang mengalir dan mengisi hingga berbentuk danau. Sekarang kita lihat di sini ada tabel tentang benda apa saja yang bentuknya tetap ketika dipindah maupun benda yang bentuknya berubah ketika dipindah. Yang pertama adalah boneka. Yuk kita coba ambil satu boneka, lalu kita pindahkan. Apakah boneka tersebut berubah bentuk? Tetap, bonekanya tidak berubah bentuk ya. Sekarang air. Ingat, air mempunyai sifat yang membentuk benda atau berubah. Jadi air jika kita pindahkan akan berubah. Sekarang kita lihat pensil. Jika kita pindahkan pensil, apakah akan berubah ataupun tetap? Tetap. Benar. Lalu minyak. Bagaimana dengan minyak? Minyak mempunyai tekstur seperti air. Jadi minyak jika kita pindahkan ke botol yang lain atau ke wadah yang lain akan berubah seperti bentuk wadahnya. Jadi bentuk bendanya yaitu berubah. Benar. Bagaimana dengan sirup? Coba jika kalian mempunyai sirup di dalam botol, lalu kalian tuangkan ke dalam gelas. Apakah berubah? Ya, berubah. Maksud dari berubah yaitu berubah bentuk seperti wadahnya. Nah, sudah Ibu siapkan tabel tentang kosakata yang kita gunakan hari ini. Yaitu ada halus yang berarti tidak kasar, lembut, ataupun licin. Kasar, kesat, tidak halus saat diraba. Tetap, artinya tidak berubah keadaannya dan kedudukannya. Berubah, yaitu artinya menjadi lain atau berbeda dari semula. Ataupun berubah wujud ya. Permukaan, yaitu bidang yang rata di atas suatu benda. Bentuk, wujud yang ditampilkan ataupun yang terlihat. Misalnya bentuk dari sebuah batu yaitu berbentuk bulat. Nah, itu adalah bentuk. Sedangkan permukaan dari batu. Nah, kita coba nih kita raba apakah batu tersebut halus atau tidak. Tidak ya, batunya kasar. Kesat saat kita kita raba.
Apakah batu tersebut berubah saat kita pindahkan? Tidak ya. Batunya tidak menjadi lain atau berubah wujudnya, berubah bentuknya, tetap bulat. Apakah tetap? Ya, tetap. Batu memiliki sifat yang tetap ataupun tidak berubah saat kita pindahkan. Seperti itu ya contohnya. Diingat-ingat kosakata keragaman benda ini ya. Sekarang kita buka halaman 22. Ayo mengamati. Balon yang ditiup Nina menjadi besar karena udara. Lalu, gelembung bisa terbang karena di dalamnya terdapat udara. Roket dapat meluncur karena udara dalam balon dikeluarkan. Apakah persamaan di ketiga gambar ini? Yaitu udara. Di gambar pertama, kita bisa tahu kalau udara mempunyai sifat memenuhi ruangan. Saat udara kita tiupkan ke dalam balon, lalu balonnya menjadi besar karena udara. Jadi udara mempunyai sifat yang memenuhi ruangan. Kita lihat di gambar kedua. Gelembung bisa terbang karena di dalamnya terdapat udara. Karena udara memenuhi ruangan dan mempunyai sifat seperti gas. Lalu roket dapat meluncur karena udara dalam balon dikeluarkan. Kenapa ya roket yang meluncur